Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan perjalanan Nabi Harun alaihissalam mudah-mudahan dapat menambah keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun merupakan saudara kandung Nabi Musa. Ia turut mendampingi Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Harun pula yang menyaksikan mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Suatu ketika Nabi Musa harus pergi ke Bukit Sinai beberapa waktu untuk menerima wahyu kitab Taurat. Selama kepergian Nabi Musa, Nabi Harunlah yang menggantikan peranannya untuk memimpin Bani Israel. Ternyata kaum Bani Israel melenceng dari jalan Allah ketika Samiri berhasil mengelabui mereka dengan membuat patung anak sapi dari emas sebagai sesembahannya. Samiri sendiri merupakan bagian dari umat Nabi Musa yang turut melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Dengan kepandaiannya, Samiri membuat sebuah patung anak sapi yang berongga, sehingga ketika angin masuk ke dalam rongganya, patung tersebut akan mengeluarkan suara. Nabi Harun yang melihat kaum Bani Israel menyembah patung emas anak sapi tentu saja tidak tinggal diam. Beliau berusaha untuk meluruskan keimanan mereka. Nabi Harun terus memperingati mereka, ya. Nabi Harun terus memperingati mereka bahwa hanya Allah Tuhan mereka dan semesta alam. Namun Bani Israel begitu keras kepala. Mereka tidak mempedulikan seruan Nabi Harun. Betapa terkejutnya Nabi Musa kala melihat penyimpangan kaumnya. Nabi Musa begitu marah kepada saudara kandungnya karena mengira Nabi Harun membiarkan kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi. Nabi Harun menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa dirinya telah berusaha sekuat tenaga memperingati kaumnya. Kisah antara Nabi Musa dan Nabi Harun serta kaumnya dan Samiri terdapat dalam surat Toha ayat 85-98. Akhirnya Samiri pun dihukum. Nabi Musa juga mengajak umatnya yang telah menyimpang untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Patung anak sapi yang telah dibuat oleh Samiri akhirnya dibuang oleh Harun atas perintah Nabi Musa. Makam Nabi Harun diyakini berada di puncak Gunung Har atau disebut juga dengan Jabal Harun, berdekatan dengan lembah Petra di Yordania. Gunung Sinai disebut juga dengan Mountain of Moses atau Jabal Musa. Lokasinya ada di semenanjung Sinai, Mesir. Disinilah tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Sementara itu Nabi Harun ditugaskan untuk mengawasi kaum Bani Israel saat itu. Gunung Sinai adalah sebuah gunung yang terletak di semenanjung Sinai di Mesir. Tingginya 2.200.000
tingginya 2285 meter. Lokasi makam Nabi Harun seperti juga makam Nabi Musa diselimuti misteri tradisi Islam, menempatkannya di Gunung Hor dekat Petra di Yordania. Di atas puncaknya terdapat sebuah masjid yang dibangun pada abad ke-14. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan menambah keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.